Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmatus Zahro, jurusan Psikologi D tahun 2021 Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan tema mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dan narasumber saya seorang guru PPKN SMP Negeri 1 Pagelaran, Kabupaten Malang, yaitu Bapak Iskar Ardian, SPD MPD. Dan pada saat ini saya sudah bersama Bapak Iskar untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum Pak Iskar. Waalaikumsalam Mbak Salma. Di sini kita akan melakukan wawancara mengenai pengimplementasian sila keempat pada kehidupan sekolah. Nah, sebelum itu Pancasila kan sebagai ideologi negara Pak ya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, saya akan mewawancarai Bapak mengenai tema saya yang saya ambil, yaitu penerapan sila keempat pada kehidupan sekolah. Nah, pertanyaan awal saya, bagaimana sih caranya siswa untuk menerapkan nilai sila keempat pada kehidupan sekolah? Ya, terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Untuk di SMP kita, untuk penerapan sila keempat itu banyak macamnya. Contoh yang paling sederhana adalah pemilihan ketua kelas. Jadi ketua kelas dipilih oleh warga kelas secara bersama-sama sesuai kesepakatan atas dasar musyawarah mufakat. Kalau nggak bisa musyawarah mufakat, otomatis anak-anak harus melakukan voting. Atau juga melalui belajar kelompok, pembentukan kelompok belajar kelas, serta diskusi-diskusi yang lainnya bersifat membahas tentang masalah kebangsaan dan lain sebagainya yang diterapkan di kelas-kelas. Kemudian untuk yang menyeluruh, kita biasanya melaksanakan pemilihan ketua OSIS, di mana pemilihan ketua OSIS itu kita laksanakan modelnya seperti pemilu. Jadi mekanisme dan tata cara pemilihan ketua OSIS sudah kita sesuaikan dengan mekanisme dan tata cara pemilihan umum yang berlaku di negara kita. Bagaimana ada surat panggilan kepada siswa, ada kampanye, kemudian bilik suara pun kita setting sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itulah beberapa contoh penerapan sila keempat di sekolah kita. Oh, jadi kalau di SMP Negeri 1 Pagelaran itu kan contohnya seperti pemilihan ketua OSIS dan lain-lain. Nah, kapan sih Pak biasanya kalau ada pemilihan ketua OSIS atau penerapan sila keempat yang lainnya? Pemilihan ketua OSIS itu biasanya pada bulan-bulan Oktober atau November. Itu kita laksanakan pemilihan ketua OSIS secara langsung. Karena kita masih pandemi, kemarin kita melalui online. Dan untuk tahun 2021 ini, karena kita sudah mulai new normal, insya Allah akan dilaksanakan secara langsung, secara luring oleh semua siswa. Dan diskusi-diskusi itu juga bisa kita laksanakan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Contoh, ketika sedang persiapan membahas sebuah kegiatan anak-anak, kita beri kesempatan untuk bermusyawarah, mereka bermusyawarah sendiri, menentukan kegiatan di sekolah, terutama anak OSIS, kegiatannya apa, bentuknya apa, mereka musyawarahkan dan mereka sepakati sehingga menjadi bentuk kegiatan. Itu salah satu bentuk penerapan sila keempat. Jadi benar-benar musyawarah mufakat sudah kita praktekkan sejak dini kepada para siswa. Nah, waktu kayak pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua kelas kan melakukan musyawarah mufakat. Nah, itu siapa aja sih Pak yang biasanya ikut atau berpartisipasi gitu? Kalau untuk pemilihan ketua OSIS itu semua warga sekolah dilibatkan, mulai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu karyawan, pegawai, sampai tukang kebun, bahkan seluruh siswa tanpa kecuali semua kita beri kesempatan untuk memberikan suaranya. Tapi sebelumnya ada proses sosialisasi, kampanye, sehingga semua warga sekolah tahu siapa saja yang akan menjadi pengurus OSIS. Mungkin seperti itu. Jadi waktu pemilihan gitu, waktu pemilihan ketua OSIS, habis itu ketua kelas kan tuh melalui musyawarah mufakat. Nah,
Bagaimana Pak caranya mereka melakukan musyawarah mufakat itu prosesnya? Kalau pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS itu sebenarnya melalui voting, kan diambil berdasarkan suara terbanyak. Tapi kalau musyawarah sifatnya untuk kegiatan-kegiatan, contoh akan peringatan Maulid Nabi, akan peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional, itu pengurus OSIS kan bentuk panitia, dan panitia itu melakukan musyawarah, membahas kegiatan apa yang akan dilakukan. Dan disitulah terjadi proses diskusi, proses musyawarah, di mana keputusannya adalah hasil kesepakatan, hasil mufakat semua anggota musyawarah, seperti itu. Jadi penting banget ya Pak ya, apa penerapan nilai sila keempat? Harus, anak-anak sejak kecil harus kita biasakan untuk musyawarah mufakat. Karena salah satu ciri bangsa kita adalah musyawarah mufakat. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ciri khas kita seperti itu. Kecuali kalau memang sudah mentok, ya, ketika kita nggak bisa musyawarah mufakat, baru kita melaksanakan voting untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, menurut Bapak, apakah voting sama musyawarah mufakat itu sama? Semuanya memiliki kelebihan dan keuntungan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi setiap keputusan kita awali dengan musyawarah mufakat dulu. Kalau sudah musyawarah mufakat tidak menemui titik temu atau deadlock, buntu, baru kita sepakati, kita akan melaksanakan voting untuk memutuskan suatu keputusan. Kecuali seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus OSIS, itu kan mekanismenya harus melalui pemungutan suara, sehingga harus dipilih berdasarkan suara yang terbanyak. Berbeda dengan musyawarah mufakat yang di luar pemilihan kepengurusan tadi. Jadi kayak voting untuk pemilihan ketua kelas, ketua OSIS itu udah termasuk ya Pak dalam mengimplementasikan sila keempat pada kehidupan sekolah? Iya, jadi itu salah satu perwujudan demokrasi kan. Sila keempat salah satunya adalah penerapan demokrasi pada masyarakat, pengenalan demokrasi kepada siswa sejak dini. Bagaimana mereka mampu memberikan pendapatnya, dan juga bagaimana siswa yang lain bisa menghargai pendapat teman-teman yang lain. Itu merupakan salah satu implementasi sila keempat ya, walaupun dalam skup sekolah, sehingga mereka ketika terjun ke masyarakat akan terbiasa dengan pola hidup seperti itu, saling menghargai, punya keberanian untuk berpendapat, dan paling utama lagi adalah saling menghargai pendapat orang lain, tidak mudah mencemooh pendapat orang lain, tidak merendahkan pendapat orang lain. Itu perlu latihan dan perlu waktu. Banyak ya Pak ya penerapannya di sekolah? Sebenarnya banyak, itu bisa dimulai di kelas, pembelajaran di kelas, mau diskusi kelompok, kemudian besar lagi di kepengurusan OSIS, di pramuka, kemudian di PMR, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain itu banyak sekali. Kita bisa menerapkan semua sila Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima, termasuk sila keempat, sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai Pancasila itu kepada semua siswa melalui berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah, tidak hanya di kelas saja. Baik, terima kasih atas beberapa jawaban dari yang saya ajukan. Jadi kesimpulannya, di SMP Negeri 1 Pagelaran itu penerapan nilai sila keempatnya itu sangat banyak sekali ya, mulai dari diskusi kelompok, terus pemilihan ketua kelas, habis itu pemilihan ketua OSIS, ya walaupun ada yang musyawarah mufakat kayak waktu pengerjaan tugas kelompok gitu kan ya Pak. Yeah. Terus ada yang melalui voting kayak pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, dan itu semuanya itu ikut berpartisipasi kan ya Pak ya. Yeah, mulai dari guru, siswa, bahkan tukang kebun yang katanya Bapak. Di SMP Negeri 1 Pagelaran sudah banyak dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat, dan pentingnya pengenalan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda agar nilai-nilai Pancasila akan tetap abadi dan kokoh di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.